Halo guys, jumpa lagi dengan saya Windy di dalam Tell the Truth. Dalam Tell the Truth kali ini kita akan membahas perbedaan antara doa di Perjanjian Lama dan doa di Perjanjian Baru. Sebelum itu, mari kita ingat kembali pada saat Allah menghembuskan roh kepada Adam. Maka saat itu pula Adam menjadi makhluk yang hidup. Dari saat itulah roh Adam dapat berkomunikasi dengan Allah. Sebab rohnya hidup. Tetapi pada saat Adam memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, maka roh Adam pun mati. Dan sejak saat itulah terputuslah hubungan antara manusia dengan Allah. Itulah yang menjadi dasar permasalahan bagi setiap manusia di dunia ini. Karena semua manusia telah berdosa, karena kita adalah sungguh keturunan dari Adam. Bahkan pun nabi-nabi di zaman dahulu pun, nabi-nabi di perjanjian lama, seperti contoh Nabi Elisa, Yakub, maupun bangsa Israel yang berada di Mesir, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka dengan tekun berdoa kepada Allah. Karena oleh ketekunan itulah Allah menganggap itu sebagai kebenaran. Maka Allah pun menjawab doa-doa mereka seturut dengan kehendak Allah yang telah Allah rencanakan sejak sebelum adanya langit dan bumi ini. Tetapi berbeda halnya dengan kita yang hidup di masa kasih karunia ini. Kita yang hidup di dalam kasih karunia ini, kebenaran itu sendiri telah datang. Kalau di perjanjian lama itu Allah melihat bangsa Israel yang berdoa dengan sungguh-sungguh itu dan menjadikan itu sebagai kebenaran, maka kita, lebih-lebih kita, sebab kebenaran itu pun telah datang dan menyatakan dirinya, dan kebenaran itu pun berkata, berdoalah di dalam namaku, maka aku akan melakukannya, supaya nama Bapa dipermuliakan. Itulah yang dikatakan Yesus. Jadi sesungguhnya di dalam perjanjian lama itu belum ada janji untuk menjawab doa itu. Tetapi di dalam perjanjian baru kita hidup dalam kasih karunia. Itulah kita memiliki janji dari Yesus sendiri, dari kebenaran itu sendiri, bahwa doa kita akan dijawab. Tetapi ingat guys, kita harus berdoa sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Dan Yesus pun pernah berkata lagi bahwa berdoalah dan berjaga-jagalah. Oleh karena itu marilah kita berdoa, karena kita tahu dengan sungguh bahwa pada saat Roh Kudus datang, pada saat kita menerima Roh Kudus pun memantraikan nama Yesus di dalam roh kita. Oleh karena itu kita dapat berdoa di dalam nama Yesus. Sejak saat itulah doa-doa kita akan didengar. Sebab itulah janji yang Yesus telah katakan. Dan kita tahu bahwa perkataan Yesus adalah kekal. Dunia ini dapat berubah, tetapi perkataan Yesus tidak dapat berubah. Puji Tuhan bahwa kita yang hidup di masa kasih karunia ini, kita memiliki janji itu, bahwa Allah akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Oleh karena itu guys, mulai saat ini berdoalah dan berdoalah. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.